Menantu Super. Bab 4351-4360. Bab 4351 Angin di Malam Hari. Mengapa? Dia hanya mengucapkan 4 kata sebelum dia menghela nafas panjang. Itu rahasia, tapi ini bukan rahasia. Apa artinya? Itu tidak diketahui orang luar, jadi ini rahasia, tapi semua orang di Kastil Tianmo mengetahuinya, jadi ini bukan rahasia. Han Sanqian tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tenang, menunggu kata-kata selanjutnya. Tuan Han melihat kelompok kita, apakah dia tidak menyadari ada yang tidak beres? Dao Skar bertanya. Han Sanqian melihat kembali ke semua orang, kecuali mereka semua lebih pendek, sepertinya tidak ada yang salah dengan mereka. Namun, sejak Skar menanyakan hal ini, Han Sanqian percaya bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia mengamati dan merenung dengan hati-hati, dan tiba-tiba menemukan misteri, semua laki-laki di sini, tetapi tidak ada perempuan. Skar mengangguk, ya, dan inilah alasan mendasar mengapa tidak ada seorang pun yang ditemukan di Kastil Iblis ketika Anda mengetuk pintu, atau tidak ada seorang pun yang ditemukan di dalam rumah. Semua orang bersembunyi di tempat ini. Tidak ada yang berani bersuara. Kenapa? Han Sanqian bertanya dengan aneh. Skar menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Sebenarnya, kami tidak mengetahui semuanya, tapi sekitar beberapa bulan yang lalu, pada malam hari, wanita mulai hilang di kota ini. Pada awalnya, ketika hal seperti ini terjadi di negeri iblis, orang-orang tidak akan meminta terlalu banyak. Lagi pula, di sini, hutan itu kuat dan yang kuat memangsa yang lemah. Belum lagi kehilangan beberapa wanita. Meski begitu puluhan pria tewas sekaligus, itu sungguh normal. Tapi masalahnya, hal ini belum berhenti. Ketika hal ini dimulai dengan belasan orang hilang dalam satu malam dan berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di hampir setiap rumah, ada sesuatu yang salah. Anak laki-laki di sebelahnya juga mengambil alih kata-kata saat ini, lagi pula, semua yang hilang adalah remaja putri. Tunggu sebentar, Han Sanqian tiba-tiba menyela mereka. Wanita yang hilang, atau muda. Jika Anda ingat dengan baik, masalah ini bukanlah hal baru, karena Han Sanqian telah mengikuti garis ini sebelumnya. Namun, sejak saya bertemu Ming Yu, benang merah ini perlahan-lahan hilang. Han Sanqian pernah mencoba menemukannya, tetapi pertama, petunjuknya benar-benar rusak, dan kedua, Han Sanqian memiliki banyak hal yang harus dilakukan di kemudian hari, dan sulit untuk mengurusnya. Tapi apa yang tidak pernah disangka Han Sanqian adalah bahwa dia, yang berada jauh di tanah klan iblis, akan menghadapi masa lalu yang sepertinya telah terputus di sini lagi. Berapa banyak orang yang hilang? Han Sanqian bertanya. Begini saja. Dikatakan bahwa Kastil Tianmo memiliki hampir 1 juta orang, menjadikannya kota iblis terbesar selain kota pembakaran tulang. Secara proporsional, gadis-gadis muda juga akan menerima bonus ratusan ribu. Semua hilang. Han Sanqian mengerutkan kening. Adik laki-lakinya mengangguk, tetapi sebelum Han Sanqian dapat berbicara, Skar melanjutkan, dan masih ada lebih dari itu. Lebih dari angka ini. Han Sanqian sedikit bingung, dan pihak lain jelas bermaksud sesuatu. Ya, secara teori, jumlah wanita yang benar-benar hilang seharusnya tidak kurang dari 500 ribu, yang berarti setidaknya setengah dari jumlah total orang di Kastil Iblis. Karena, ketika gadis-gadis itu tidak kehilangan apa-apa lagi, perempuan-perempuan lain di kota itu mulai menghilang. Bahkan jika mereka ada di rumah, meskipun laki-laki mereka ada di sisi mereka menjaga mereka. Tapi hasilnya tetap sama. Adik laki-lakinya juga mengangguk, banyak laki-laki yang melindungi perempuan mereka, tetapi setelah malam tiba, perempuan menghilang dan laki-laki menghilang. Seiring berjalannya waktu, semua wanita hilang. Kemudian orang-orang itu menderita. Seorang pria juga tersesat. Han Sanqian bertanya dengan ragu. Jika ini masalahnya, maka masalah ini tampaknya berbeda secara mendasar dengan kasus gadis hilang yang saya temui sebelumnya. Tidak, Skar menggelengkan kepalanya, pria tidak kehilangan apapun. Pada dasarnya, setelah wanita menghilang, pria tidak kehilangan satu pun. Kalau begitu kamu akan bersembunyi lagi. Han Sanqian semakin bingung. Adik laki-laki dan Skar saling memandang dan tersenyum, penuh kepahitan.
Tentu saja kamu harus bersembunyi, karena laki-laki sebenarnya tidak tersesat, mereka hanya dibunuh. Selama tidak ada perempuan di rumah, begitu laki-laki ditemukan, dia akan mati. Apa? Mendengar ini, Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri kaget. Bab 4352 Makan orang tanpa memuntahkan tulang. Han Sanqian hanya tertegun dan tidak bisa berkata-kata, merasa luar biasa untuk sesaat. Sangat kejam. Tangkap gadisnya dulu, lalu tangkap perempuan itu jika tidak bisa ditangkap, atau malah berpura-pura tidak ada perempuan, lalu bunuh saja untuk melampiaskan amarahnya. Siapakah orang-orang ini? Menyebut mereka perampok hanyalah sebuah penghinaan terhadap perampok. Karena setidaknya para perampok mungkin memiliki dasar etika profesi dibandingkan dengan mereka. Memikirkan hal ini, meskipun Han Sanqian membenci kelompok orang ini, dia pada dasarnya juga memahami mengapa fenomena aneh seperti itu terjadi di Kastil Tianmo yang besar ini pada malam hari. Ternyata banyak hal aneh dan ganjil yang terjadi di kota ini. Aku bisa mengerti kenapa kamu begitu membenciku pada awalnya. Han Sanqian menghela nafas tanpa daya. Kelompok orang ini sangat bermusuhan, pertama karena mereka adalah orang luar dan tidak mengenal mereka, dan kedua karena kelompok orang ini sebenarnya sangat tertekan dalam lingkungan ini. Ketika ada sesuatu yang bisa mereka curahkan, semua emosi yang terkumpul secara alami akan dilepaskan sekaligus. Tapi lain kali jangan terlalu impulsif. Karena mungkin dia akan menjadi orang yang tidak bersalah, perintah Han Sanqian. Kita tahu. Ngomong-ngomong, apakah masih ada kamar yang tersisa? Han Sanqian bertanya. Tuan Han, apakah kamu masih punya teman? Tanya Scar. Han Sanqian mengangguk, ada 4 orang lagi di luar kota. Tuan Han, mohon dengarkan nasihat saya. Jika tidak perlu, lebih baik jangan memasuki kota sedetik pun. Ya, kastil iblis ini sama sekali bukan tempat untuk ditinggali orang. Terlepas dari pria atau wanita, hidup mereka bergantung pada benang merah kapan saja. Mengapa? Han Sanqian menggelengkan kepalanya dengan getir, tapi cuaca di luar kota buruk. Jadi bagaimana kita bisa tinggal di sana? Scar mengangguk. Sebagai anggota klan iblis, dan terlebih lagi dari kastil iblis, dia tahu betul betapa buruknya cuaca di luar pada malam hari. Dalam hal ini, jika Tuan Han tidak menyukai tempat kami, pergilah dan bawa orang-orangmu masuk. Masih ada beberapa tempat tidur. Han Sanqian mengepalkan tinjunya sedikit, lalu mengeluarkan sekantong batu kecubung, ini biaya akomodasi, terima kasih atas pekerjaanmu. Tuan Han terkenal sebagai dewa pembunuh. Saudara-saudara sudah merasa sangat tersanjung bisa tinggal di sini bersama kami. Uang tidak diperlukan. Bukankah wajar membayar akomodasi? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Tapi ini keterlaluan. Lingkungan setiap orang tidak begitu baik. Jadi uang kecil ini harus digunakan sebagai tanda kenyamanan bagi semua orang. Bagaimanapun, saya tidak kekurangan uang. Mendengar perkataan Han Sanqian, Scar mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika Tuan Han datang, tolong ketuk 3 kali lalu batuk. Ini kodenya dan kami akan membuka pintunya. Han Sanqian mengangguk dan memeluk, sampai jumpa 10 menit lagi. Setelah mengatakan itu, di bawah kepemimpinan pemandu sebelumnya, pelat besi dibuka kembali. Setelah Han Sanqian meninggalkan rumah, dia segera menghilang ke dalam kota. Su Yingxia membawa ketiga anaknya ke luar kota. Angin dingin bertiup, seolah-olah ada yang melolong seperti hantu, atau ada yang berbisik dengan suara pelan. Suasana aneh memenuhi seluruh tempat, menambah sedikit teror pada hawa dingin. Han Nian masih baik-baik saja. Setidaknya dia telah mengalami segala macam kesulitan bersama Han Sanqian dan Su Yingxia selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pemandangan ini sedikit menakutkan baginya, tetapi bukannya tidak bisa diterima. Pei Mu dan Pei Yuan jelas sedikit gemetar, lagi pula, mereka sebagian besar dibesarkan di rumah Pei dan tidak mengalami banyak pengalaman. Tapi anak-anak akan selalu tertular satu sama lain. Ketika mereka melihat gadis Han Nian begitu pemberani, kedua anak laki-laki yang lebih tua itu langsung memaksakan dada mereka, sepenuhnya menunjukkan bahwa mereka tidak takut hidup dan mati. Mata Su Yingxia terbuka ke 6 arah dan telinganya mendengarkan ke segala arah. Ketiga anak itu ada di sini,
dan dialah satu-satunya yang bisa melindungi mereka. Tentu saja dia tidak berani gegabah sedikit pun. Ho ho ho. Sepertinya seseorang sedang tertawa pelan. Sepertinya seseorang sedang menangis. Su Yingxia langsung menggerakkan tangannya dan langsung memegang pedang dingin di tangannya. Pada saat yang sama, dia melindungi ketiga anaknya di belakangnya. Intuisinya memberitahunya bahwa ada orang-orang di sekitarnya. Tuan istri, izinkan saya membantu Anda. Pei Yuan berteriak pelan sambil memegang pedang erat-erat di tangannya. Pei Mu, meskipun kemampuan bela dirimu tidak tinggi, kamu tetap harus melindungi adik perempuanmu, mengerti? Kami adalah dua kakak laki-laki. Saya akan berada di depan. Jika saya mati, Anda akan berada di atas. Apakah Anda mengerti? Pei Mu mengangguk, jangan khawatir, meskipun saya tidak bisa mengalahkan mereka, meskipun saya mati, saya akan tetap berdiri di depan mereka. Bagus. Meski kedua anak laki-laki itu masih muda, mereka penuh energi. Dan hampir di saat yang bersamaan, angin dingin yang aneh dengan bau juga datang. Bab 4353 rumornya bisa memakan orang. Bau ini aneh. Itu seperti binatang pemakan bangkai yang tiba-tiba membuka mulutnya, atau seperti benda busuk yang sudah lama berfermentasi tiba-tiba mendidih. Hampir begitu menciumnya, kepala terasa pusing. Su Yingxia mengerutkan kening, dan buru-buru memasang perisai energi pada mereka berempat, dan berbisik, hati-hati, itu beracun. Segera setelah dia selesai berbicara, tembok kota di belakangnya mulai terkorosi, dan lapisan debu dengan cepat menua di dinding bata, yang terus berjatuhan tertiup angin. Tuan istri, racun macam apa ini? Mengapa tembok kota pun bisa? Kata Pei Yuan kaget. Su Yingxia tidak berbicara, dan menatap lurus ke depan. Xiao Yuan, jika ada keadaan darurat, kamu tidak perlu membantuku, bawa saja mereka berdua dan pergi dulu, mengerti? Tidak, guru. Jika guru tidak ada di sini, saya harus melindungi guru demi guru. Xiao Yuan. Su Yingxia berteriak dengan dingin, selain saya, Anda memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini. Jika ada bahaya, hanya Anda yang dapat melindungi mereka berdua dari sini. Istri Tuan akan baik-baik saja. Bisa. Apa? Kata-kata guru adalah kata-kata, jadi kamu tidak perlu mendengarkan kata-kata nyonya. Xiao Yuan tidak berani. Pei Yuan dengan cepat menundukkan kepalanya, mengertakkan gigi, dan setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dengan berat, ya, Xiao Yuan mengerti. Begitu dia selesai berbicara, hati Su Yingxia yang menggantung belum lepas. Pada saat ini, beberapa pasang mata hijau tiba-tiba bersinar di malam mendatang. Dalam kegelapan itu, sesaat terlihat sangat aneh. Ham-ham. Hei hitam. Tak lama kemudian, semburan tawa yang terdengar menyeramkan pun dimulai. Itu bagus untuk dikatakan, tapi sayangnya, kata-katamu hanya lelucon di mata kami. Itu tidak benar. Menjadi sasaran beberapa saudara kita dan masih berpikir untuk melarikan diri hanyalah melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Saya katakan, jika Anda cukup pintar, Anda sebaiknya menyerah saja. Setidaknya, penderitaan fisik Anda akan berkurang. Saat dia selesai berbicara, beberapa sosok perlahan keluar dari kegelapan. Kelompok orang ini bertubuh pendek tetapi memiliki otot yang meledak-ledak. Masing-masing dari mereka mengenakan semacam baju besi yang aneh. Di bawah malam, sepertinya mereka tidak mengenakan baju besi apapun. Mata mereka hijau dan wajah mereka penuh kebencian. Su Yingxia melihatnya dan merasa sedikit lega. Karena meski kelompok orang ini terlihat sangat menjijikkan, namun untungnya jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya 7 orang. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak akan sulit menghadapi 7 orang. Siapa kamu? Su Yingxia berteriak dingin. Siapa kita? Haha, gadis kecil, kamu akan mengetahuinya nanti. Saudaraku, gadis kecil ini sangat cantik. Kalau tidak, sayang sekali jika tidak memberikannya kepada orang dewasa nanti. Iya kakak, bagaimana kalau kita bermain sebentar? Nanti kita bicarakan lagi kalau sudah cukup. Ketika pemimpinnya mendengar ini, dia langsung berteriak dengan dingin, kamu bajingan. Beraninya kamu memikirkan hal ini. Jika kamu memberitahu orang dewasa, 10 kepala kita tidak akan cukup. Saudaraku, tolong ucapkan selamat tinggal.
Yang disebut bunga peoni itu mati dan menjadi hantu. Kita bersaudara sudah lama mengalami kemarau. Jarang sekali kita bertemu wanita dengan tanda seperti itu. Ini, ya, saudaraku, kami membutuhkan sapi untuk membajak sawah, dan kami harus membiarkan sapi memakan rumput sepanjang waktu. Gadis-gadis ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Kami tidak mampu membelinya. Lagi pula, saudaraku, dia berasal dari ras manusia. Kudengar wanita dari ras manusia melawan dengan sangat keras, tapi mereka sedikit lebih menyedihkan daripada wanita dari ras iblis. Wah, rasanya. Saat pemimpin mendengarkan mereka, wajah dinginnya perlahan melembut, dan sepasang mata hijau mulai bersinar dengan keinginan dan nyala api yang berbeda. Tapi masalah ini, kita bersaudara hanya bisa mengetahuinya sendiri, jika tidak, begitu atasan mengetahuinya, kamu. Jangan khawatir, saudaraku, kita semua berada di perahu yang sama. Ya, kami akan merahasiakannya, saudaraku, jangan khawatir. Melihat sekelompok saudara bersumpah dengan sungguh-sungguh, pemimpin itu mengangguk dan mengambil keputusan. Gadis kecil, aku khawatir kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan. Kamu punya dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah berpura-pura bahwa kamu sedang dipaksa dan bermain dengan kami. Yang lainnya adalah kamu tidak perlu berpura-pura. Kami sebenarnya akan memaksamu untuk bermain. Apakah kamu ingin membuat pilihan? Begitu kata-kata itu keluar, beberapa orang tertawa. Bab 4354 Racun Aneh. Su Yingxia menahan amarahnya dan menatap orang-orang itu dengan dingin. Aku hanya khawatir kalian yang kalah tidak memiliki kemampuan itu sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, Su Yingxia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia mengangkat pedangnya dan langsung membunuh. 7 kurcaci bermata hijau tidak menyangka Su Yingxia akan tiba-tiba menyerang seperti ini, juga tidak menyangka Su Yingxia sangat kuat. Pada saat mereka menyadari apa yang terjadi, Su Yingxia telah tiba. Sikat. Meskipun pemimpinnya telah menghindar dengan cukup cepat, serangan Su Yingxia masih sulit untuk dia atasi. Terdengar suara yang teredam, dan ketika dia melihat lebih dekat setelah dia benar-benar menyingkirkan Su Yingxia, dia melihat luka yang sangat besar. Lengannya terluka, dan darah terus mengucur. Brengsek, brengsek, aku ingin kamu berteriak lebih keras lagi di bawahku. Saudaraku, ayolah. Saat mereka merenung lagi, di bawah raungan keras sang pemimpin, ketujuh orang itu mengatur ulang serangan mereka dan menyerang Su Yingxia secara langsung. Meskipun mereka bertujuh tampak berkumpul bersama sepanjang waktu, dan koordinasi taktis mereka sangat baik, sayang sekali mereka tidak bertemu orang yang tepat hari ini. Setidaknya, itulah yang terjadi pada Su Yingxia. Setelah beberapa pertemuan, 7 orang terluka secara kolektif dan hanya bisa mundur sementara. Saudaraku, gadis-gadis ini terlihat sangat sopan, tapi aku tidak menyangka mereka punya banyak kuas. Ya, wanita jalang ini sangat mengasyikkan, saudaraku, sulit untuk dihadapi. Adik-adiknya jelas sedikit takut, dan mau tak mau mereka berbicara di sekitar pemimpinnya. Pemimpin itu menatap Su Yingxia, dan dia secara alami mengetahui hal ini. Tingkat kultivasi wanita ini sangat tinggi, jika mereka berkonfrontasi langsung, apalagi menangkapnya, mereka pasti sudah memohon kepada ayah mereka untuk menuntut nenek mereka jika mereka dapat menghindari pembunuhan olehnya. Saat ini, tidak ada pilihan lain. Dia langsung mengangkat tangannya, meletakkan 2 jari di mulutnya, lalu meniupnya dengan keras. Peluit aneh segera berbunyi, dan kemudian bau aneh dan busuk yang tercium Su Yingxia sebelumnya kembali mengenai hidungnya. Kali ini, meskipun Su Yingxia dengan cepat mengangkat perisai pertahanannya, dia masih pusing sesaat karena bau yang menyengat. Dalam kondisi ini, Su Yingxia jelas sedikit tidak stabil. Jalang, menurutmu energi beracun kita bisa diimbangi dengan mengandalkan energimu yang sebenarnya? Kalau sesederhana itu, bukankah saudara-saudara kita akan sia-sia? Bukankah begitu banyak orang yang ditangkap dengan sia-sia? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa meskipun dosis kecil obat ini dapat langsung diimbangi dengan energi yang menyebalkan, begitu kita meningkatkan dosisnya, hei, apalagi Anda, meskipun dewa sejati datang, dia akan tetap terpengaruh. Su Yingxia merasa cemas dan diam-diam berpikir itu tidak baik.
Faktanya, dia merasa sangat tidak nyaman sekarang. Jelas sekali bahwa ini adalah tanda keracunan. Tapi dia jelas sudah mempersiapkan pembelaannya dengan segera, jadi bagaimana dia bisa melakukan itu? Benarkah ada racun di dunia ini yang bahkan kekuatan sejati pun tidak bisa menghentikannya? Bagaimana bisa? Gadis-gadis, apakah kamu tidak percaya dengan apa yang kami katakan? Pemimpin itu merasa bangga ketika dia melihat Su Yingxia jelas-jelas terlihat buruk. Su Yingxia menatapnya, sangat sulit baginya untuk memahaminya. Betapapun kuatnya racunnya, ia tetap membutuhkan orang untuk bersentuhan dengannya. Namun jika ia benar-benar dapat dilepaskan sejak dini, ia dapat sepenuhnya menahan racun tersebut. Jadi, dalam kasus ini, bagaimana saya bisa diracuni tanpa ada kontak yang relevan sama sekali? Ini bukan soal percaya atau tidak, tapi soal akal sehat. Bolehkah saya tahu bagaimana Anda melakukannya? Su Yingxia berkata dengan dingin. Ketujuh orang itu saling memandang, sangat bangga. Namun yang terlihat jelas bahwa ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Mereka pada dasarnya sudah familiar dengan mengemudi, karena dalam perjalanannya mereka telah melihat terlalu banyak master, dan mereka juga telah melihat terlalu banyak kebingungan dan kebingungan master setelah diracuni. Sudah terbiasa. Apakah kamu ingin tahu? Pemimpin itu terkekeh. Su Yingxia tidak berbicara, tapi cara dia menatapnya dengan jelas menunjukkan sikapnya. Baiklah, aku akan memberitahumu rahasianya nanti jika kamu sudah puas. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum jahat, saudaraku, lakukanlah. Bab 4355, apakah kamu ingin bermain dengan seluruh keluargamu? Ketujuh bersaudara itu segera berjalan menuju Su Yingxia perlahan sambil tersenyum. Su Yingxia merasa cemas dan buru-buru ingin melawan, tetapi mendapati tubuhnya tiba-tiba menegang dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan jika dia mencoba memaksakinya untuk bersirkulasi, dia hanya dapat menemukan bahwa meridiannya tampak kaku dan tidak dapat dimobilisasi sama sekali. Su Yingxia merasa cemas saat dia melihat ketujuh orang itu semakin dekat dengannya. Xiao Yuan, bawa mereka berdua pergi. Pei Yuan di sana sangat cemas untuk beberapa saat. Meninggalkan berarti menelantarkan istrinya, tetapi tidak pergi sama saja dengan tidak menaati istrinya, lagi pula dia baru saja berjanji padanya. Pei Mu. Saya di sini. Saya dulu meremehkan Anda di keluarga Pei karena pengaruh mereka. Tapi itu semua masa lalu. Sekarang, bisakah kamu membiarkan aku mengagumimu sekali saja? Saya tidak peduli apakah rumor itu benar atau salah di masa lalu, saya hanya peduli dengan apa yang saya lihat sekarang. Pei Mu mengertakkan gigi dan berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Katakan saja padaku. Aku akan membantu adik perempuanku. Aku akan menyerahkan adik perempuanku padamu. Bisakah kamu menjamin keselamatannya? Pei Yuan, jangan khawatir. Siapapun yang ingin menyakiti adik perempuanku, injak saja tubuhku, Pei Mu. Saat tumbuh dewasa, tidak ada yang peduli padaku. Mereka hanya akan membenciku, memukuliku, dan memarahiku. Gurulah yang memberi saya cinta kasih, dan gurulah yang memberi saya lingkungan hidup yang baru. Bagiku, guru adalah orang tuaku yang terlahir kembali. Bagi mereka, aku tidak perlu takut. Kakak senior yang baik, kamu layak menjadi putra dari keluarga Peiku. Meskipun kita berdua belum belajar apapun, seperti yang kamu katakan, bisa menjadi murid Han Sanqian adalah suatu kehormatan tersendiri. Kau pimpin suster muda mundur, aku akan bertarung dengan para idiot ini. Begitu kata-kata itu keluar, kedua bersaudara itu segera mengambil tindakan. Salah satu dari mereka menangkap Han Nian dan melarikan diri, sementara yang lain langsung mengangkat pedangnya dan membunuh orang-orang jahat yang mendekati istri majikan. Pei Yuan, bukankah aku sudah menyuruhmu mundur? Kamu tidak mendengarkanku. Ketika Su Yingxia melihat pemandangan ini, dia terkejut dan cemas. Bahkan jika dia tidak bisa berurusan dengan seseorang, apalagi yang bisa dilakukan Pei Yuan jika dia bergegas kecuali mati. Meskipun mereka bukan anak-anaknya, mereka tetaplah muridnya. Su Yingxia telah lama menganggap mereka berdua sebagai separuh dari putranya. Sekarang, Tuan Istri, maafkan aku. Pei Yuan mungkin hanya akan tidak menaatimu dalam kehidupan ini.
Tapi Pei Yuan berjanji kepadamu bahwa jika ada kehidupan selanjutnya dan aku masih bisa menjadi muridmu, aku pasti akan mendengarkanmu. Begitu dia selesai berbicara, pedang besar itu langsung menyerang ketujuh orang itu. Sialan, bocah nakal, kamu hanya mencari kematian. Lupakan saja, sungguh tidak menyenangkan memiliki lalat kecil yang menyebalkan sebelum bermain dengan gadis kecil ini. Ayo kita tangani dia dulu. Ketujuh orang itu mengambil keputusan, berbalik sedikit, dan menembak langsung ke arah Pei Yuan. Ketujuh orang ini mungkin tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan head-to-head melawan Su Yingxia, tetapi mereka lebih dari cukup untuk menghadapi Pei Yuan, seorang anak dengan sedikit pengalaman akademis. Setelah beberapa putaran, Pei Yuan benar-benar dikalahkan, dan seteguk besar darah muncrat dari mulutnya. Kamu bajingan, kamu datang ke Raja Neraka untuk melakukan pertunjukan. Kamu benar-benar terburu-buru untuk mati. Kamu bajingan, kenapa kamu tidak datang padaku? Menindas bayi, pria seperti apa kamu? Su Yingxia mengomel. Pria seperti apa kamu? Pelacur kecil, sebentar lagi aku akan memberitahumu apa itu pria sejati. Pemimpin itu mendengus dingin. Kemudian, dia memandang Pei Yuan seolah dia adalah orang mati. Sungguh menjengkelkan untuk menghabisinya. Ya. Kedua adik laki-laki itu segera menerima perintah tersebut, lalu menghunus pedang mereka dan berjalan cepat menuju Pei Yuan. Ketika keduanya datang ke Pei Yuan, tidak ada rasa takut di wajah Pei Yuan, dia hanya menatap beberapa orang dengan marah, penuh keengganan dan penghinaan. Kakek tidak pandai belajar dan jatuh ke tanganmu. Ini sial bagi kakek. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di kehidupan selanjutnya. Aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Kedua adik laki-laki itu saling memandang dan mencibir, kalau begitu aku akan mengirimmu ke reinkarnasi dulu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat pisaunya, mengarahkannya ke Pei Yuan, dan memotongnya. Tapi pada saat ini, Bab 4356, orang yang berani menyentuhku. Hampir segera setelah bilah pisaunya hendak mengenai leher Pei Yuan, pisau itu tiba-tiba berhenti di lehernya seolah-olah telah berhenti. Anak laki-laki itu tertegun sejenak, ketika dia ingin menggunakan pisau itu lagi, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun sama sekali. Dia mencoba beberapa kali, tapi pisaunya sepertinya berbobot 10.000 pon dan dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Sekelompok pencuri, mereka tidak bertanya siapa mereka sebelum mereka ingin menyentuh seseorang. Apakah kalian layak untuk menahan diri? Teriakan dingin terdengar. Beberapa orang melihat sekeliling, tapi tidak ada jejak. Menguasai. Pei Yuan sangat bersemangat. Ketika dia mendengar suara itu, dia langsung tahu bahwa itu adalah suara tuannya. Su Yingxia juga bereaksi pada saat yang sama, dia buru-buru melihat sekeliling, 3.000. Sesosok tiba-tiba melayang keluar dari sudut, seperti hantu, tetapi bagi Su Yingxia dan Pei Yuan, suaranya seperti dewa. Itu Han Sanqian. Menurutmu, apa yang membuatmu menjadi sampah yang berani menghalangi orang besar melakukan pekerjaannya? Menurutku kamu tidak ingin hidup lagi. Pergi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tinggal di tempat ini, jika tidak. Apalagi, pria itu awalnya ingin mengancamnya, tetapi di tengah kata-katanya, Han Sanqian muncul di hadapannya dan bertanya dengan dingin. Saat dia berbicara barusan, Han Sanqian masih beberapa langkah darinya, namun kini dalam sekejap mata, Han Sanqian sudah muncul di hadapannya. Kecepatan dan perubahan seperti itu membuatnya sama sekali tidak dapat bereaksi dan terhuyung ketakutan. Satu kaki, saya hanya tidak berani menjawab. Sial, anak ini agak jahat, saudaraku. Itu sulit dipahami. Itu tadi ada di sana, dan sekarang ada lagi. Bahkan jika orang yang mengepung Su Yingxia tidak melakukan kontak dekat dengan Han Sanqian, dia tetap merasa takut ketika melihat transformasi Han Sanqian dari kejauhan. Sang kakak juga merasa sedikit bersalah, tapi bagaimana mungkin bebek yang sudah mencapai mulutnya bisa terbang? Dia khawatir, apa yang kamu takuti dari dia lakukan. Kamu dan aku sudah lama bekerja sama. Orang besar macam apa yang belum pernah kamu lihat sebelumnya? Apakah kamu takut dengan sebatang bambu saja? Kata kakak tertua dengan tegas. Setelah mendengar ini, beberapa adik laki-laki memikirkannya dengan hati-hati,
dan tampaknya demikian juga. Benar. Sialan, anak ini melakukan beberapa trik aneh. Aku benar-benar tertipu olehnya tadi. Persetan dia. Beberapa orang saling menyemangati, dan kemudian mereka berhenti berbicara omong kosong, dan dua orang lagi perlahan berjalan menuju Han Sanqian untuk mendukung saudara mereka. Wah, tidak peduli siapa kamu, sekarang, kami akan memberimu kesempatan, atau segera keluar, kami akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Atau, aku akan membunuhmu sekarang. Han Sanqian tersenyum lembut, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhku, datang saja. Jika tidak, apa lagi? Tanya sang adik. Kalau tidak, aku akan membunuhmu, kata Han Sanqian. Sialan, bocah nakal, apakah hanya kamu? Beraninya kamu berbicara kepada kami seperti ini tanpa melihat berapa banyak rambut yang telah kamu tumbuhkan. Sampah macam apa kamu? Beraninya kamu berbicara dengan tuanku seperti ini. Melihat Han Sanqian datang, emosi Pei Yuan sebelumnya sepenuhnya digantikan oleh kebahagiaan. Dia tahu betul bahwa selama tuannya ada di sini, tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Belum lagi, hanya beberapa minion. Sialan, bocah, kamu gila sekali. Tunggu saja sampai kami membunuh pecundang ini lalu kami akan membunuhmu. Pei Yuan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dihalangi oleh Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum lembut dan berkata dengan dingin, tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka. Mereka mencoba untuk tidak setia kepada istri saya dan menyakiti murid saya. Saya hanya peduli dengan orang-orang seperti itu. Aku akan mengirim mereka ke neraka dengan pisau, tapi tidak lebih. Baiklah, Tuan, ini waktunya memberi pelajaran pada para bajingan ini, Pei Yuan mengertakkan gigi. Han Sanqian tersenyum lembut, kalian sedang memulai. Saya belum punya waktu untuk mengajari Anda apapun. Kebetulan Anda ada di sini. Saya juga punya sesuatu yang menurut saya lebih cocok untuk Anda, jadi Anda bisa melihatnya jelas. Tuan, muridku mengerti. Oke, setelah kamu mempelajarinya, ingatlah untuk mengajari Pei-mu. Nanti, Pei-mu juga akan mengajarimu apa yang dia pelajari. Han Sanqian sudah memutuskan untuk mengajar dan mengembangkan bakat. Pei Yuan tidak sabar, dan teknik serangan kuat adalah yang paling cocok. Pei-mu dapat menahannya, dan keterampilan mentalnya lebih nyaman. Han Sanqian telah membagi dirinya menjadi dua bagian dan mengajarinya secara terpisah. Dengan cara ini, kedua murid tersebut masing-masing memiliki kekuatannya masing-masing. Begitu mereka bergabung, mereka akan menjadi lebih menakutkan. Awas! Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian pindah. Bab 4357, mengajar seperti ini. 72 Pedang Ilahi. Sialan, bajingan ini menggunakan kita sebagai subjek ujian untuk mengajar murid-muridnya di sini. Saudara-saudara, ayolah. Sial, aku harus memberinya pelajaran. Keempat adik laki-laki di seberang juga sangat marah dan menyerang Han Sanqian dengan cara yang sama. Tetapi mereka yang ingin menjadi master harus melihat dengan jelas, langkah pertama. Mereka belajar apa yang cocok untuk mereka dan kemudian menggunakannya untuk mengajar orang lain. Dengan cara ini, kedua bersaudara itu bisa saling mengajar. Keuntungannya adalah mereka mengkonsolidasikan pembelajaran mereka sendiri ketika mengajar orang lain. Pada saat yang sama, itu memang bisa mengajar orang lain. Orang tidak peduli seberapa bagusnya, tapi setidaknya kedua kakak laki-laki itu bisa mengetahui secara kasar apa yang dipelajari satu sama lain, dan mereka akan lebih nyaman bekerja sama. Gaya pertama, meskipun menakjubkan, tidak terlalu misterius. Di saat yang sama, suara Han Sanqian muncul dari benak Pei Yuan. Itulah ajaran pikiran. Pada gaya kedua, levelnya menjadi lebih rumit, dan gerakan serta teknik mental menjadi lebih sulit untuk dipahami, namun misteri ilmu pedang juga menyertainya. Tipe ketiga, tipe keempat. Semakin banyak, semakin sulit. Pei Yuan tidak berani menganggap enteng sama sekali, dan mengingat dengan cermat setiap langkah dan setiap detail. Baginya, dia gugup dan cemas, tetapi juga sangat menantikannya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia belajar dari sang master. Lawannya terlalu buruk. Itu saja untuk hari ini. Bentuk ke-10, biarkan aku mengalahkannya. Begitu dia selesai berbicara,
dengan gerakan ke-10 Han San Qian, keempat adik laki-lakinya langsung terlempar. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, 72 cara pedang ilahi, totalnya 72 gaya. Jelas para pecundang hari ini tidak bisa membiarkan saya mengajari Anda banyak. Namun, itu bukan hal yang buruk. Meski hanya 10 jurus, setidaknya bisa memudahkan Anda mengingat dan berlatih. Pei Yuan mengangguk. Keempat adik laki-laki itu sangat marah sehingga mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai bahan percobaan. Namun, kenyataannya mereka sangat keras, dan mereka dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Sialan. Kakak laki-laki yang memimpin juga benar-benar marah. Meskipun saya tidak mengalaminya sendiri, mereka semua adalah adik laki-laki saya. Apalagi situasi tersebut juga membuatnya marah. Kembali, teriaknya. Ketika keempat anak laki-laki itu mendengar ini, mereka berbalik dan lari dengan tergesa-gesa, terlepas dari rasa sakit di tubuh mereka. Segera, ketujuh orang itu berkumpul kembali. Saudaraku, anak ini cukup mampu. Kita tidak bisa menghadapinya secara langsung. Pemimpinnya mengangguk, dia tidak buta, jadi tentu saja dia bisa melihatnya. Memikirkan hal ini, dia mundur sedikit. Tiba-tiba, angin gelap bertiup di belakangnya, dan bau tak sedap kembali menerpa dirinya. Begitu dia mencium bau ini, Su Yingxia segera menyadari ada yang tidak beres, lagi pula, dia punya banyak pengalaman dengan ini. 3000, hati-hati, angin ini beracun. Ya, guru, meskipun Anda menggunakan Zenki untuk melawan, tidak ada gunanya. Lari. Han San Qian juga mengendusnya dengan lembut, dia memang bisa mendeteksi ada yang tidak beres di angin. Terutama ketika dia mendengar Pei Yuan berteriak bahwa tidak ada gunanya melawan dengan energi aslinya, sudut matanya menyusut. Segera, saya menyadari apa yang sedang terjadi. Pantas saja tingkat kultivasi Su Yingxia harus diakali, dengan kemampuannya, mustahil ketujuh orang ini bisa menangkapnya. Jadi begitu. Angin bertiup tiba-tiba, dan Han San Qian masih berdiri di sana, tetapi tidak seperti Su Yingxia dan yang lainnya, dia bahkan tidak mau melepaskan topeng Qi-nya. Melihat ini, ketujuh orang itu tertawa terbahak-bahak. Astaga, kupikir orang ini sangat cakap, tapi sekarang kulihat, dia benar-benar idiot. Hahaha, ya, dia bahkan tidak tahu cara menghindari gas beracun itu. Dia benar-benar menderita cerebral palsy. Tidak apa-apa sekarang. Racun pada orang ini hampir penuh. Kupikir orang ini jatuh begitu saja tanpa kita perlu melakukan apapun. Aku tertawa terbahak-bahak. Apa ini? Seganas harimau dalam satu operasi, tapi sebenarnya hanya 250. Beberapa orang sangat senang, lagi pula, racun kali ini lebih kuat dari yang mereka gunakan pada siapapun sebelumnya. Semua orang secara tidak sadar akan menolak, tetapi Han San Qian tidak melakukan apapun, seperti babi. Tidak, mengatakan itu benar berarti menghina babi, dan babi akan bergerak beberapa kali. Anak nakal, apakah kamu merasa seluruh tubuhmu mulai menegang sekarang, dan kamu tidak bisa merasakan energimu yang sebenarnya sama sekali? Hahaha, jangan takut, jangan panik, itu hanya keracunan. Paling buruk, kamu akan mati karena racun itu. Hahaha. Melihat tujuh orang yang tertawa seperti orang bodoh, Han San Qian tersenyum tak berdaya, duduk, dan memberi isyarat agar mereka melanjutkan pertunjukan. Bab 4358 Mereka bodoh. Tindakan ini sepertinya bukan apa-apa, tetapi di mata tujuh orang, itu sudah cukup untuk membuat mereka menjadi batu saat itu juga. Bukan karena hal lain, hanya karena Han San Qian masih aktif saat ini. Kenapa dia pindah? Ya, itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa bergerak? Setelah diracuni oleh racun kita, tidak mungkin untuk menggerakkan tubuhnya sama sekali. Kenapa orang ini duduk? Mungkinkah keracunan si idiot ini sangat ringan? Saudaraku, apakah kamu ingin menambah dosis lagi? Beberapa orang mau tidak mau berbicara. Pemimpin itu berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Begitu dia selesai berbicara, hampir mengulangi trik lamanya, hembusan angin lagi bertiup. Han San Qian berdiri, tetapi dengan cepat duduk lagi. Saat ini, sekelompok orang sedikit gugup. Jika hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa jumlah racun sebelumnya tidak cukup,
maka sekarang, sangatlah bodoh untuk mengatakan hal ini. Bukan karena hal lain, hanya karena jumlahnya yang begitu besar sehingga jika meracuni tidak hanya satu orang, tapi 10 orang, mungkin sama sekali tidak ada masalah. Terlebih lagi, 10 orang ini jelas merupakan ahli terbaik. Bagaimana? Ketujuh orang itu saling memandang dengan mata besar dan mata kecil, dan secara kolektif mereka sedikit autis. Han Sanqian tersenyum lembut, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya, hanya ini yang kamu punya. Aku masih menunggu untuk bersenang-senang denganmu. 7 orang, Anda melihat saya dan saya melihat Anda, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu jelas-jelas telah diracuni, tapi kenapa? Ya, apakah kamu tidak diracuni sama sekali? Tapi itu tidak mungkin. Han Sanqian tersenyum, sebenarnya, itu tergantung bagaimana Anda memahaminya. Anda dapat memahami bahwa saya diracuni, tetapi Anda juga dapat memahami bahwa saya tidak diracuni sama sekali. Karena itu tidak penting. Apa maksudmu? Tanya pemimpin itu dengan bingung. Sampai batas tertentu, saya tidak menghindar atau memblokir. Tentu saja, saya menyedot semua racun dalam satu tarikan napas. Jika itu masalahnya, maka aku bahkan tidak mengerti apa artinya diracuni. Bagaimana kamu bisa bergerak jika kamu diracuni? Han Sanqian tersenyum, mengapa kamu tidak bisa bergerak jika kamu diracuni? Mungkin bagi orang lain, keracunan ini hampir berakibat fatal, tapi siapakah Han Sanqian? Dia sudah diracuni, bagaimana dia bisa dirugikan oleh racun? Melihat kepercayaan diri Han Sanqian, Su Yingxia yang sebelumnya sangat bingung, sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu setelah pertanyaan retorisnya. Ya, tubuhnya beracun, kalau tidak meracuni orang lain sudah memohon pada ayahnya untuk menuntut neneknya, siapa yang berani meracuninya? Kamu tidak takut dengan racun kami? Apakah kamu salah satu dari kami? Pemimpin itu tidak mengerti dan berteriak panik. Han Sanqian mencibir, siapa yang ada di bangsamu sendiri? Kamu bukan salah satu dari kami, bagaimana kamu bisa kebal terhadap racun kami? Sepertinya hanya kamu satu-satunya di dunia yang tahu cara bermain narkoba, Han Sanqian menghina. Faktanya, dia bisa langsung memecahkan racun lawannya. Alasan dia tidak memilih melakukan ini sebenarnya untuk mengamati apa yang membuat dia penasaran. Begitulah cara Su Yingxia jatuh ke dalam perangkap. Dengan kultivasi Su Yingxia, akan sulit bagi kelompok orang ini untuk mendekat. Dengan kewaspadaan dan kecerdasannya, sama sekali tidak ada kemungkinan pihak lain akan menggunakan trik kotor. Kini, dia melihat dengan jelas. Toksisitas racun Anda sebenarnya sangat rata-rata. Alasan mengapa Anda bisa berhasil berulang kali adalah karena metode keracunan Anda agak rahasia. Benar kan? Mendengar perkataan Han Sanqian, ketujuh orang itu kembali terkejut. Mereka telah melakukan ini berkali-kali, namun belum ada yang mengetahui cara mereka menyebarkan racun. Kebanyakan orang sebenarnya tidak mengerti di mana mereka terjebak, dan mereka tidak bisa menceritakan detailnya sama sekali. Apakah kamu tahu dari mana kita mendapatkan racun itu? Han Sanqian tersenyum menghina, apa sulitnya ini? Kalau begitu, kamu harus memberitahuku. Pemimpin itu menatap Han Sanqian dengan cermat. Sejujurnya, dia benar-benar tidak percaya bahwa Han Sanqian mengetahuinya. Apakah kamu pikir aku menggertakmu? Han Sanqian mencibir, lalu menatap pemimpinnya, panjangkan telingamu, dengarkan dengan jelas. Bab 4359 satu-satunya wanita. Sebenarnya cukup sederhana. Sebagian besar racun tertiup angin, sehingga banyak orang secara tidak sadar memblokirnya. Namun nyatanya, mereka sering mengabaikan salah satu area yang paling mudah diabaikan. Han Sanqian tidak berbicara, hanya melihat kakinya. Lumpur. Gas beracun semacam ini sebenarnya akan menyebar melalui tanah, walaupun jarak penyebarannya sangat terbatas, namun selalu dapat mencapai tujuannya justru karena sering diabaikan. Apakah saya benar? Setelah mendengarkan penjelasan Han Sanqian, Su Yingxia tiba-tiba menyadarinya. Tidak heran dia sudah siap melawan, tapi dia masih diracuni. Ternyata itu sebabnya. Mata ketujuh orang itu terbelalak. Apa yang dikatakan Han Sanqian memang benar.
Cara mereka bertujuh mengeluarkan racun sebenarnya persis seperti ini. Angin hanyalah serangan kuat di permukaan. Atasan mereka sudah lama berharap bahwa menggunakan racun dengan cara ini tidak akan menjadi masalah besar terhadap orang-orang kecil yang tidak menaruh curiga, tapi begitu mereka bertemu dengan seorang master, bahkan jika orang lain tidak siap, mereka masih bisa mengelak hingga batasnya karena keterampilan mereka yang luar biasa. Oleh karena itu, mereka memiliki serangan yang benar-benar dapat diandalkan. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat membayangkan seseorang akan melepaskan racun melalui tanah? Tanahnya besar dan tebal, dan sebagian besar tanah akan mengencerkan racunnya. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang waspada terhadap hal ini masuk akal. Bagaimana kamu mengetahuinya? Pemimpin itu memandang Han Sanqian dengan tidak percaya. Han Sanqian tersenyum, di depan kultivasi saya, Anda hanyalah bayi yang baru belajar berjalan. Saya ingin bertanya, apa yang Anda lakukan tanpa terlihat oleh saya? Kekanak-kanakan. Ketujuh orang itu saling memandang lagi, dan kali ini, mereka benar-benar tidak berdaya. Berlari. Pemimpin itu berteriak dan memimpin keenam bersaudara itu mundur ke dalam malam. Sayangnya, hal ini mungkin bisa dilakukan di depan orang lain, atau memang ada peluang, namun di hadapan Han Sanqian, perilaku ini hanya membuang-buang energi. Dengan sedikit gerakan tangannya, angin hitam tiba-tiba muncul di kegelapan malam. Sebelum beberapa orang sempat berlari beberapa langkah, mereka tersapu kembali oleh angin hitam, lalu mendarat dengan patuh di depan Han Sanqian. Ketujuh orang itu tidak mau menyerah dan terus berlari ke depan dengan gila-gilaan. Namun sekeras apapun mereka berusaha, mereka tetap ganas seperti harimau dalam satu operasi, kenyataannya mereka terjebak di tempat. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Orang yang menindasku masih berani melarikan diri. Apa menurutmu aku ini kedai teh? Setelah selesai berbicara, Han Sanqian langsung berteriak ke Pei Yuan, posisi ke-11. Sikat. Pedang itu ditembakkan seketika, dan dalam sekejap, dua orang yang paling dekat dengan Han Sanqian langsung berubah menjadi potongan daging di penggiling daging. Kecuali pakaian seperti kain di tanah, yang ada hanya tulang yang tersisa. Dagingnya dan darah telah berubah menjadi bola lumpur di bawah pedang. Ini seperti dicincang menjadi bakso. 5 orang lainnya langsung ketakutan, dan bahkan Pei Yuan kesulitan melihatnya karena terlalu kejam. Cukup untuk menindas muridku, tapi kamu juga ingin menindas istriku. Inilah akhirnya. Pei Yuan, seseorang telah memberitahu tuannya sejak dia masih kecil bahwa bersikap baik kepada musuh itu kejam terhadap diri sendiri. 11 gerakan telah diajarkan, dan 5 orang ini akan mengajarimu berlatih. Apakah kamu berani? Kata Han Sanqian. Aku tidak berani. Pei Yuan menggelengkan kepalanya, pada akhirnya dia hanyalah seorang anak kecil. Meskipun membunuh seseorang adalah hal yang biasa, dia belum pernah mencoba membunuh seseorang yang begitu berdarah. Namun, seperti yang guru katakan, para bajingan ini tidak hanya ingin membunuhku, tetapi juga ingin menindas istriku. Aku tidak tahan lagi dengan mereka. Tuan, saya datang. Begitu dia selesai berbicara, Pei Yuan langsung mengangkat pedang panjangnya dan menyerang dengan ganas. 5 orang yang mencoba melarikan diri tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ini, mereka hanya bisa bergegas ke Pei Yuan dan memohon belas kasihan, Tuan, jangan bunuh kami, jangan bunuh kami. Kami salah, kami salah, kami salah. Salah. Selama kamu bersedia mengampuni nyawa kami bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ya, ayo pergi, ayo pergi. Kita buta dan buta. Kita salah. Pei Yuan melirik Han Sanqian, dan ketika dia melihat Han Sanqian mengangguk, dia tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menuju ke kepalanya. Bab 4360 Saya seekor anjing. Puff. Diiringi dengan suara yang renyah. Pisau itu menembus kepala dan jatuh. 3 orang lagi tewas di tempat. Tuan, ada 2 orang lagi, izinkan saya mencoba 11 gerakan. 11 gerakan, menendang tulang dan memotong daging, semuanya kejam. Ketika kedua orang itu mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, hati dan kantong empedu mereka terbelah. Tidak, jangan, Tuan muda, kami salah, kami sangat salah,
Anda tidak peduli dengan kesalahan orang lain, tolong ampuni kami, tolong selamatkan kami. Sambil berbincang, keduanya sudah mengompol. Begitu saja, 5 bersaudara terjatuh di hadapan mereka dalam sekejap mata, dan masing-masing meninggal dengan mengenaskan. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget, bagaimana mungkin mereka tidak takut. Aku akan mengampunimu. Aku tidak melihatmu menunjukkan belas kasihan kepada kami sebelumnya. Mati saja, teriak Pei Yuan dingin dan hendak mengambil tindakan. Pemimpinnya akhirnya tidak tahan, dan berteriak dengan keras, jangan lakukan, tinggalkan seseorang di bawah pisau, dan tetap di bawah pisau. Selama kamu tidak membunuh kami, kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin kami lakukan. Kami juga diperintahkan oleh orang lain. Faktanya, kami tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Mendengar ini, Han Sanqian mengangguk ke arah Pei Yuan dan memberi isyarat agar dia tidak mengambil tindakan. Apa? Anda ingin menjual informasi untuk menyelamatkan hidup Anda? Han Sanqian mencibir, meskipun sangat klise, tapi saya bersedia memberi Anda kesempatan. Tapi saya akan mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Jika ada minat untuk mendengarkan, saya berjanji, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya untuk kedua kalinya. Tuan, tanyakan saja, saya harus tahu segalanya, Tuan. Oke, sederhana saja, dan saya tidak akan menundanya. Semua wanita di kota telah dibawa pergi oleh Anda. Saya ingin tahu, mengapa Anda menangkap begitu banyak wanita? Ini, pemimpin itu segera berkeringat dingin. Lagi pula, meskipun dia siap untuk mengatakan yang sebenarnya, dia tidak pernah mengira Han Sanqian akan langsung melontarkan kejutan. Apakah kamu ragu-ragu? Haha, aku mengatakannya lagi, tidak ada kesempatan kedua untuk mengatakannya. Setelah mengatakan ini, Pei Yuan sangat pintar dan langsung mengangkat pedangnya lagi. Melihat postur ini, pemimpin tidak tahan lagi, katakan, saya akan mengatakannya. Namun, saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi apa yang saya katakan mungkin tidak 100%. Jika tidak terjadi apa-apa lagi, para wanita yang ditangkap ini seharusnya sudah mati sekarang. Berbicara tentang ini, suaranya menjadi sangat pelan. Dia takut jika dia berbicara sedikit lebih keras, dia akan dipukuli dengan kejam. Mati. Han Sanqian mengerutkan kening, mereka semua adalah gadis muda, dan saya telah mendengar bahwa ada ratusan ribu gadis di kota ini. Faktanya, penilaian awal Han Sanqian adalah bahwa semua wanita ini dijual. Lagi pula, dalam masyarakat yang didominasi oleh hutan, menghasilkan uang lebih penting dari apapun. Jika Anda punya uang, dengan sendirinya Anda akan punya kekuasaan, jadi bukan hal yang aneh untuk melakukan hal-hal yang tidak bermoral demi uang. Tempat di mana gadis-gadis muda berjualan kembang api, tidak sedikit orang yang melakukan usaha seperti ini. Namun yang tidak pernah disangka Han San adalah saat ini jawaban yang diberikan oleh pemimpinnya adalah mereka sudah mati. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat orang merasa aneh? Dengan ratusan ribu gadis, apakah kamu manusia sialan? Su Yingxia marah. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik, ketika dia mendengar bahwa ratusan ribu gadis tewas di tangan mereka, dia menjadi marah. Penangkalnya, kata Su Yingxia dingin. Pemimpinnya tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru mengeluarkan penawarnya dari tasnya, lalu menyerahkannya ke tangan Han Sanqian dengan patuh. Han Sanqian mengambil penawarnya, menggerakkan tangannya, dan melemparkannya langsung ke Su Yingxia. Dengan penawarnya, Su Yingxia pulih dengan cepat, tapi tentu saja hal pertama yang bisa dia lakukan bukanlah menggerakkan tangan dan kakinya, tapi membunuhnya secara langsung dan mengangkat pemimpinnya tanpa berkata apa-apa. Kamu hanyalah binatang buas. Aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam mereka. Kakak, tidak, Bibi, jangan bunuh aku, Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Bahkan jika kamu membunuh kami, kamu tidak dapat membalas dendam. Han Sanqian menepuk Su Yingxia dengan lembut. Benar-benar tidak masuk akal membunuh antek kecil. Tujuan sebenarnya selalu orang besar di balik layar. Hanya dengan membunuh mereka jiwa tak berdosa dari ratusan ribu gadis tak berdosa akan benar-benar menjadi kenyataan. Diselamatkan dapatkan kelegaan.
Su Yingxia ragu-ragu sejenak, lalu memaksakan diri untuk bernapas. Biarkan aku mengampuni hidupmu dulu. Kenapa kamu membunuh begitu banyak wanita?